Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, gimana kabarnya semua? Siap belajar hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita bakal belajar soal manajemen. Apa sih manajemen itu? Manajemen adalah proses untuk mengelola sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di dalam manajemen itu terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Tujuannya adalah efektif dan efisien. Nah, siapa nih yang mengelola manajemen? Teman-teman ada yang tahu yang mengelola manajemen? Ya, betul banget. Yang mengelola manajemen itu adalah seorang manajer. Nah, sekarang teman-teman saya mintain tolong nih. Nah, teman-teman minta tolong nih. Tuh, manfaat dari planning dan controlling itu apa? Nah, teman-teman bisa diskusiin terkait dengan kedua hal tersebut. Baik, jadi manfaat dari perencanaan atau planning yaitu yang pertama meminimalisasi ketidakpastian. Nah, selanjutnya meningkatkan efisiensi operasi, membantu pencapaian tujuan organisasi, lalu memfasilitasi pengambilan keputusan, memastikan karyawan merasa terlibat dan bertanggung jawab, serta meningkatkan inovasi dan meningkatkan motivasi dan kerjasama tim. Terima kasih. Yang berikutnya monggo silakan. Ini hasil diskusi dari teman-teman ya. Silakan. Untuk manfaat controlling, yang pertama ada mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpanan. Yang ketiga, menjalankan berbagai alternatif solusi terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Yang keempat, memastikan adanya utilisasi atas sumber daya secara efektif dan efisien. Dan yang kelima ada mengidentifikasi dan mengukur deviasi kinerja aktual dari kinerja standar. Terima kasih banyak. Alhamdulillah hasil diskusinya teman-teman luar biasa. Jadi di sini kita bakal ini ada di slide ya. Jadi definisi planning adalah proses menentukan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Nah, sedangkan organizing di sini teman-teman bisa baca adalah proses mengatur sumber daya, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, berikut bagian organisasi. Nah, teman-teman, ini adalah turunannya. Di atas yang utama adalah direktur utama, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi, kemudian ada manajer personal ya. Di bawahnya membawahi lagi. Nah, ini adalah actuating atau pengarahan. Jadi pengarahan merupakan kegiatan paling menantang karena berhadapan langsung dengan orang lain. Kemudian actuating bertujuan menggerakkan organisasi agar bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir adalah controlling. Jadi proses pemantauan dan pengaturan kegiatan untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Jadi seperti itu. Baik, saya bakal berikan contoh konkret manajemen di dalam perusahaan. Jadi dulu ya, itu pernah bekerja sebelum jadi dosen, saya pernah bekerja di BRI. Ini bakal saya gambarkan. Jadi salah satu tugas manajer itu adalah planning, jadi perencanaan ya. Nah, perencanaan di sini misalnya kita contohkan adalah manajer pemasaran. Ini manajer pemasaran, tugasnya ngapain?
tugasnya kalau planning adalah membagi target. Nah, kita contohin misalnya nih targetnya marketing pemasaran itu ada marketing A, B, dan C. Nah, masing-masing itu ditarget misalnya 200 juta. 200 juta. Nah, di sini nggak boleh nih, misalnya nih A, misalnya punya keyakinan yang berbeda, misalnya bukan Islam. Nah, itu diberi target misalnya 300 juta, itu nggak boleh. Itu namanya diskriminasi. Jadi, tetap mau nggak mau targetnya disamakan dengan teman-teman yang lain. Nah, misalnya nih, agamanya, mohon maaf, sukunya misalnya Batak nih, misalnya beda sama kita, misalnya sukunya Jawa. Itu dibedain, itu juga nggak boleh. Itu salah satu diskriminasi. Jadi, tetap itu harus sama target yang ditentukan. Jadi ini udah masuk di planning dan organizing. Nah, setelah itu kalau misalnya target itu sudah diberikan, manajer atau manajer pemasaran itu memastikan target itu tercapai. Nah, misalnya nih ya, misalnya tercapai yang ini 400 juta. Kemudian yang ini 200 juta, yang ini 100 juta. Nah, tugas manajer pemasaran yang berikutnya adalah nih mengevaluasi. Nah, kenapa nih marketing A dapatnya kok bisa 400 juta? B bisa dapatnya 200 juta, sedangkan C kenapa cuma dapat 100 juta? Dari situ kita melakukan yang namanya evaluasi atau controlling. Nah, kemudian kalau sudah dievaluasi, misalnya nih, yang A ternyata dia pakai sistem referral. Dia dapat nasabah, setelah itu menanyakan ke nasabah tersebut, Bapak, Ibu mungkin ada nih teman atau saudara atau tetangga yang mungkin butuh pinjaman misalnya. Nah, dari situ akan muncul apa? Referral baru di bawahnya. Nah, sedangkan si B itu cuman door to door. Sedangkan C misalnya dia punya masalah di balik itu semua, makanya targetnya nggak tercapai. Nah, manajer itu mau nggak mau harus balik lagi ke sini, planning lagi. Nah, gimana caranya biar si B dapat tercapai 400 juta dan C gimana caranya mencapai 200 juta atau 400 juta. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya tetap ya, balik lagi gimana caranya efektif dan efisien. Gimana caranya target A misalnya dia tuh bisa efektif dan efisien bisa sampai segini semua. 400 semua. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada? Insya Allah cukup ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya berpesan pada teman-teman semua ya. Nanti di akhir perkuliahan ini saya minta tolong teman-teman meresum apa yang sudah saya terangkan. Jadi nanti biar teman-teman belajarnya jauh lebih mudah kan. Jadi dari sini bisa kita simpulkan manajemen adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Tujuannya adalah efektif dan efisien. Jadi itu ya, terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.